Halo Healthies, kembali lagi di podcast White Campus episode bulan Juli. Gimana nih perasaan kalian sebagai mahasiswa offline yang akan dimulai dan mungkin beberapa ada yang udah mulai kuliah offline nih. Apalagi khususnya untuk mahasiswa baru yang pertama kali masuk dunia kuliah langsung merasakan offline pasti excited banget nih. Di episode kali ini aku akan membahas tentang apa sih White Campus itu. Tetapi di episode kali ini aku gak sendirian. Kali ini aku ditemenin oleh Kak Aura sebagai partner di divisi reporter White Campus. Boleh perkenalan langsung Kak Aura? Oke, kenalin, aku Aura. Aku berasal dari divisi reporter dan cukup sering sih bikin podcast, tentunya di podcast White Campus. Sebelumnya aku ucapin selamat datang, selamat bergabung di kampus Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan pastinya buat maba-maba saat ini lagi nyari-nyari mau masuk organisasi apa ya, mau nyari UKM apa yang menarik. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang UKM yang paling menarik dan paling banyak diminati oleh mahasiswi-mahasiswi Poltekkes Semarang. Pasti kalau dilihat-lihat pasti banyak sih yang mau masuk White Campus ya. Benar. Nah, sebelum kalian lebih jauh tentang akan mendaftar White Campus atau tidak, kali ini aku ingin memperkenalkan kepada kalian tentang apa sih White Campus itu. Aku tanya ke Kak Aura dulu deh. Menurut Kak Aura, White Campus itu apa sih? White Campus itu UKM yang sangat menarik perhatian dari mahasiswa-mahasiswi, yaitu UKM yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Jadi kita di sini berkecimpung di dunia jurnalistik, apalagi khususnya di dalam jurnalistik tentang pers mahasiswa ya Mbak. Ya. Nah, White Campus itu kan sebagai UKM nih. Nah, divisi di UKM White Campus ini apa aja sih Mbak? Oke, kalau di White Campus itu ada namanya Krio redaksi, ada yang non redaksi nih. Kalau yang divisi-divisinya itu termasuk di redaksi. Nah, di redaksi White Campus tersendiri ada terbagi menjadi 5 divisi, yaitu divisi reporter, divisi editor, fotografer, kartunis, dan redaksi online. Nah, kalau yang non redaksi apa tuh Mbak? Non redaksi itu misalnya pimpinan umum, pimpinan redaksi, pimpinan region, terus ada jaringan dan kerjasama. Kita spill sekalian sama tugas-tugasnya nggak sih Mbak? Boleh, mau yang mana dulu nih? Mungkin biar nggak penasaran lagi, kita spill dari yang redaksi dulu nih Mbak. Oke, boleh. Non redaksi, aku bahas mulai dari reporter deh. Karena aku dari divisi reporter, biasanya kalau reporter ya nulis, bikin artikel, lalu liputan, bikin podcast, dan ya masih banyak lagi deh. Kalau fotografer, dari katanya aja nih, fotografer berarti foto. Jadi di sini belajar banyak mengenai gimana sih cara ngambil foto yang baik, yang objeknya itu bikin kita tuh tertarik kalau ngeliatnya. Kamu deh yang lanjutin, masih ada 3 divisi lagi tuh, ada kartunis, redaksi online, sama editor. Kalau editor sih pasti banyak orang yang nyebut kalau divisi ini paling sibuk ya, karena banyak banget yang harus dikerjakan di divisi editor ini. Dan untuk kartunis itu, di kartus ini akan membuat cerita-cerita tapi dalam bentuk komik. Dan untuk redaksi online sendiri, itu akan menjadi admin dari IG White Campus sendiri dan akan menjadi tukang post di IG White Campus nih. Tukang post di IG ya, bukan tukang post yang antar surat ya? Bukan. Wah, ternyata cukup menarik lah ya. Bukan cukup menarik, sangat menarik. Ada 5 divisi. Pasti, apalagi mahasiswa baru pasti sangat-sangat tertarik sih untuk masuk White Campus ini. Kamu dulu pas maba kok bisa tertarik sih Zel ke White Campus gitu? Yang pertama sih pas maba dulu aku mikirnya kayak wah kayaknya asik nih jadi reporter gitu-gitu, terus kayak jadi buat artikel gitu-gitu kan asik itu Mbak.
ngulik-ngulik berita gitu itu kan sangat-sangat menantang gitu loh, apalagi berita-berita yang kita tahu sendiri lah ya. Iya. Aduh, aku dulu pas maba tertarik kenapa ya? Kan aku lihat nih pas aku masuk jalur PMDP. Jadi itu ada yang liputan pakai baju hitam-hitam. Jadi kayak kalau zaman sekarang cewek-cewek mamba gitu, keren banget gitu bajunya. Terus karena kita itu kuliah di bidang kesehatan, aku pingin punya skill yang gak hanya di bidang kesehatan. Jadi kayak UKM Wide Campus itu kan jurnalistik, berarti aku punya tambahan ilmu gitu. Jadi perbanyak skill sih. Apalagi khusus mahasiswa baru yang offline ini, pasti kalian udah tahu dong gimana kerjanya dari tim liputan Wide Campus sendiri pas PKKMB, waktu UKM Show kan pasti kalian udah lihat semua dong. Pasti ya masa nggak berminat sih masuk ke kita gitu loh. Bener-bener. Kalau kamu sendiri itu dari kampus mana, Za? Kampus 1 kah atau kampus yang mana? Kalau aku sendiri dari kampus pusat, kampus 1 bener. Kalau Mbak Aura sendiri? Sama, aku juga kampus 1. Kamu punya teman gak sih di kampus lain tapi tergabung di Wide Campus gitu? Kebetulan kan yang jadi satu sama kampus pusat yaitu kampus 3 nih di Pedurungan Semarang Bawah. Nah itu kan jadi satu wadah sama kampus pusat untuk Wide Campus sendiri. Yang lain kan berpisah tapi tetap satu ya? Iya. Berarti kampus 1, kampus 3 itu namanya Region 1 gitu? Region 1 dan 3. Region 1 dan 3? Iya. Region 1 dan 3 berarti ada Region 2 nya dong? Ada, itu kalau nggak salah sih Region 2 di kampus Kendal, Region 4 di kampus Blora, Region 5 di kampus Magelang, Region 7, 8 Purwokerto, kelewatan Region 6 nih di kampus Pekalongan, dan Region 9 di kampus Tegal nih. Banyak banget nih. Banyak, berarti di seluruh cabangnya Poltekkes Kemenkes Semarang itu ada UKM Wide Campus. Iya. Dan pasti punya ciri khas masing-masing di setiap kampus nih. Iya. Apalagi kalau UKM Wide Campus pasti terkenalnya karena setiap event apapun pastinya UKM Wide Campus itu diundang. Iya. Jadi aduh seru banget. Apalagi kalau liputan nih, bajunya hitam-hitam sendiri pasti berbeda lah daripada UKM-UKM yang lain, baju kerjanya gitu loh. Iya. Kemarin kamu ikut ini gak sih? Disnatalis, liputan Disnatalis. Kebetulan Disnatalis lagi libur dulu. Oke, tapi siapa sih yang wakilin? Anak dari reporter juga kan? Kalau kemarin dari reporter ikut Disnatalis ada Ainun. Oh iya. Ya, itu tuh salah satu benefit sih. Kalau misalnya kita masuk UKM Wide Campus kayak Disnatalis itu kan dibatasin ya orang untuk masuk ke dalamnya. Sedangkan kalau kita liputan, kita bisa ketemu dengan pejabat-pejabatnya, gestar yang di sana. Jadi kayak interaksi langsung, sedangkan itu kesempatan yang tidak bisa digapai oleh orang lain gitu. Bener, apalagi walaupun kita ibaratnya kerja di situ, ngeliput di situ, tapi sengnya bisa goyang lah Mbak. Iya benar. Bisa ikut menikmati acaranya nih. Nah, aku kepo nih sama Mbak Aura nih. Selama Mbak Aura sekarang semester berapa sih? Aku semester, udah semester 5. Berarti udah 2 tahun ya ikut Wide Campus? Hampir 2 tahun. Nah, selama itu ikut Wide Campus, apa aja sih yang didapat atau benefitnya ikut Wide Campus yang selama ini dirasakan oleh pribadi Mbak Aura sendiri? Oke, awal mau masuk Wide Campus kan ingin punya skill di luar kesehatan. Terus aku juga tertariknya ke reporter karena aku emang hobi baca puisi, bikin puisi gitu. Tapi setelah aku masuk ke UKM Wide Campus di divisi reporter, gak hanya diajarkan tentang reporter. Di UKM Wide Campus itu ada seminar-seminar lainnya gitu, ada pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi kayak sambil menyelam minum air, kita bisa belajar tentang editor, bisa belajar tentang fotografer, kartunis, dan banyak hal lain gitu. Jadi banyak banget ilmu yang bisa kita dapati. Apalagi di zaman sekarang, digitalisasi, pasti itu penting banget. Apalagi buat mahasiswa kan, seenggaknya itu bisa buat bekal ke depannya. Iya, benar. Kalau tahun kemarin itu online kan ya? Iya, berarti benar. Kamu opreknya lewat online? Iya, online. Gimana? Seru nggak? Atau ribet?
Kalau seru enggaknya sih seru, tapi kalau online kan kurang dapat feel-nya gitu loh. Iya. Apalagi kan kalau misal kita magang kan belum ketemu teman-teman kita juga yang apalagi yang sekelompok. Kan kalau misal kita ikut oprek dan penugasannya ketemu teman-teman kan pasti lebih seru gitu loh, Iya Mbak. benar. Karena kalau tatap muka tuh lebih greget gitu, lebih seru, apalagi ngerjainnya bareng-bareng. Iya. Kalau pas mau oprek itu, apa aja sih rangkaian-rangkaian kegiatan, rangkaian tahapan yang udah kamu laluin? Kalau untuk tahun kemarin, tahun 2021 ya berarti. Itu opreknya tentang penugasan soft skill, terus tes tulis, terus nanti ada magang sih, Mbak. Nah, itu magangnya sih yang paling seru karena kita dituntut atau kita disuruh oleh kakak-kakak yang menjadi PJ kita untuk membuat, kemarin disuruh membuat podcast, disuruh membuat iklan. Jangan di-spill semua dong, nanti yang lainnya pada tahu. Tapi dengar-dengar kita kan oprek offline atau online sih, Mbak, tahun ini? Katanya sih offline ya, soalnya kan udah perkuliahan udah mulai offline. Jadi oprek tahun ini kemungkinan besar akan diadakan secara offline. Pastinya lebih seru. Berarti pasti akan beda banget dong dengan tahun-tahun kemarin yang di masa pandemi. Jauh, dan aku sangat menantikan oprek offline UKM Wet Campus karena di tahun aku 2020 itu juga online dan ya kurang greget lah kalau online. Pasti kalian gak sabar dong ikut gabung bersama kita. Benar. Apalagi UKM Wet Campus ini terkenal sebagai wadah aspirasi pemersatu persepsi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join UKM Wet Campus dan bergabung bersama kami. Jangan lupa pantau terus oprek kita. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, kita ini dulu dong. Apa sih namanya? Jargonnya Wet Campus, salam persinya. Masih ingat kan? Masih dong. Berani berkarya di masa muda. Hidup pers mahasiswa. Sampai jumpa. Dadah.